Oh, sudah. Mana si Deswita? Oh, belum si Deswita ya. Belum siapnya kamu ya. Si Dwi, mana si Dwi? Nah, kamu udah siap? Si Masita. Udah siap punya mau Masita? Di situ apa yang muncul? Berapa soal tadi punya kalian bilang? Ada 3 itu. Ya kan? Kalau udah selesai ini, next lagi selanjutnya. Kalau udah selesai, next lagi selanjutnya. Sampai dapat slide yang ketiga. Ya, munculan dia seperti itu. Nah, kamu muncul 3, 30, 40, 30. Jadi yang paling tinggi gaya belajarmu, yang persennya paling tinggi apa itu? Auditori. Kamu udah begitu belum? Belum. Nanti maksudnya biar ibu jelaskan. Maksudnya apa? Kenapa? Kok sampai urut? Udah semua? Udah keluar? Oh, ini. Lagi, terakhir. Terus sampai selesai. Oke, sudah semua berarti kan? Nah, coba lihat di situ tadi siapa yang dapat mode gaya belajar sebentar. Nah, ada 3 tadi gaya belajar. Yang pertama gaya belajar visual. Loh, mana ininya? Visual. Siapa tadi yang dapat visual? Ada. Terus yang kedua ada auditori. Yang ketiga ada kinestetik. Nah, kan ada tadi di situ yang di bawahnya itu persentase mana coba siapa yang udah siap? Nah ini. Iya, di atasnya. Nah ini 85. Nah kamu 30, 40, 30. Nah ini 85% dia. Seperti ini kan, di paling bawahnya itu. Kalau dia cuma 1, ada yang muncul 3. Seperti temanmu muncul 3, kamu muncul 1, ada yang 2. Yang cuma satu aja muncul berapa orang? Mandi sendiri? Kamu 1 juga, kamu 3, kamu 2, kamu kamu 3, 2. Berapa muncul? Ini yang mana? 1 nih. Nah, kamu 1. Seperti itu dia. Jadi kan ada satu yang muncul. Yang pertama coba lihat di situ yang muncul gaya belajar visual. Ada? Kamu 1 orang aja. Siapa lagi? 2, terus 3. Udah, 3 orang aja dari kelas kita.
Jadi lebih mudah mengingat informasi dalam bentuk gambar, terus grafik, warna atau tulisan. Jadi visual dia harus terlihat, harus objeknya itu harus nampak. Jadi ketika belajar itu, misalnya kalau ada buku cerita, kamu lebih suka mencari buku cerita yang ada gambarnya. Itu pasti lebih menarik perhatianmu daripada misalnya novel. Kalau novel itu kan nggak ada ya gambarnya ya. Itu novel itu kan buku, sama-sama buku. Novel atau buku cerita dongeng, misalnya buku cerita Bobo gitu. Tahu nggak buku cerita Bobo? Ya kan. Kalau buku cerita Bobo itu kan menarik ya, ada gambar-gambarnya, ada ininya. Nah, anak-anak atau kita yang senang dengan itu biasanya termasuk dalam kategori gaya belajar visual. Nah, dengan gaya belajar visual ini biasanya kamu lebih cepat dapat mencerna pembelajaran. Berarti kan biasanya di mata pelajaran apa yang buku pelajarannya menarik, pasti kamu lebih cepat tertarik, lebih cepat nangkap gitu, ketika visualnya itu bermain. Terus apa dibuat di situ? Tertarik pada tampilan visual seperti diagram, mind map, video, ilustrasi, dan slide presentasi. Terus saat mengambil pelajaran cenderung membayangkan. Jadi imajinasinya main gitu. Oh iya kalau ini begini, oh begini. Jadi bayangan dia bisa ngebayangin visualnya itu di dalam kepalanya. Itulah yang dari visual itu. Strateginya yang aktif biasanya apa? Menggunakan gambar, peta konsep, video, infografik. Jadi sistem cara belajarnya gitu. Jadi kau tuh biasanya lebih cepat kalau menggunakan apa? Gambar atau peta konsep yang gitu gitu. Lalu yang apa namanya? Mind map. Mind map tahu nggak? Yang dia kadang kan ada yang kayak akar-akar gitu. Mind map. You know mind map? Ini dia mind map. Mind map. Nah, ini seperti ini dia. Seperti yang di samping ini. Jadi biasanya itu apa kan ada sih yang pewarna stabilo itu. Nah, biasanya dia lebih suka seperti itu dia kayak kalau ada di buku itu, kalau ada misalnya buku, biasanya orang kan misalnya kalau baca Alkitab ya, ada ayat-ayat yang dia rasa suka itu biasanya dia dibikinnya dipertebalnya dengan stabilo. Dengan begitu apa? Biasanya dia lebih cepat tahu isinya apa. Oh, letaknya di mana? Oh, kemarin aku pernah baca nih di sini gitu. Itu yang seperti itu tuh. Itu biasanya kita gaya belajarnya secara visual. Terus siapa tadi yang dapat auditori? 1, 2, 3, 4, 5 orang. Banyak auditori. Nah, kalau auditori ini dia lebih cepat paham jika informasi yang disampaikan secara tulisan. Ini males nyatet nih, anak-anak yang males nyatet nih. Kalau bisa maunya presentasi aja didengar. Sering dengar apa? Webinar. Nah, orang-orang yang sering dengar webinar nih biasanya belajarnya auditori. Terus senang diskusi. Lalu mendengarkan penjelasan atau mendengarkan suara guru. Mudah mengingat informasi yang didengar kayak lagu. Jadi dia dengar lagu pertama, kalau ada 9 nyawa, sekalian itu langsung hafal tuh satu lirik, satu album tuh lagunya si Rizky Febian. Itu dia. Terus cenderung mengulang informasi dengan cara mengucapkan. Jadi kalau misalnya suruh ngasih informasi, kan ada kadang-kadang temennya alamat misalnya kan, mencari alamat di Pangururan, di mana SMA 1 Pangururan gitu. Kalau ada orang yang ngasih jalan dari tulisan, karena kan mau ya di map gitu kan, nggak ngerti dia jalan. Ala apa? Udah nggak ngerti aku dari mana? Jadi dari orang itu belok ke mana? Dia lebih suka itu dijelaskan dengan omongan, lebih nangkep daripada jadi kan gini mana bukan begini kan kadang mau kita ya susah. Ada orang yang susah ngejelasin dengan kata-kata, lebih gambar. Itu tadi yang visual tadi lebih gampang dia dengan digambar gitu. Kalau yang anak auditori nggak bisa, berantem tuh yang dia tuh gitu. Aku nggak ngerti, terakhir ya udahlah nggak nyambung gitu. Itu dia. Nah, strategi biasanya strategi pembelajarannya yang suka dia diskusi.
physical touch anak. Suka menyentuh, bergerak atau melakukan secara langsung. Anak-anak yang suka praktek nih biasanya gitu. Nggak suka dia cakap-cakap, nggak suka dia presentasi, dia pokoknya belajar praktek, pokoknya langsung aja main terjun di lapangan. Suka praktek, suka bereksperimen, suka beraktivitas fisik ya, misalnya pelajaran-pelajaran yang olahraga. Ya pas lah, kecantikan kan harus banyak praktek ya. Kalau kecantikan itu kan pangkas, jadi dia nggak suka. Pangkas adalah kegiatan memotong rambut klien dengan menggunakan metode ini. Gak cocok rasanya. Pangkas tuh kayak mana tuh pangkas? Udah langsung ambil rambut, ambil gunting, sat. Itu anak kinestetik. Tapi dengan begitu dia anaknya boy. Kalau sering-sering pengen presentasi dia anaknya bosan kayak apa sini. Pokoknya langsung aja ya, langsung eksekusi. Terus strategi pembelajaran, dia sukanya games, terus simulasi, suka bereksperimen, terus apa lagi di situ, suka bermain peran. Baru ada aktivitas fisik itu tadi lah, kayak kalau misalnya praktek rimbat, praktek ini, praktek itu, praktek pangkas, rimbat, apa lagi? Praktek-praktek yang ada facial, gitu. Suka kali dia. Kalau udah belajar katanya suka, tapi nggak se-excited ketika praktek. Itu anak kinestetik. Seperti itu. Jadi ada 3 gaya belajar yang bisa menunjang kita untuk mengenali potensi minat bakat gitu. Jadi dengan kita tahu gaya belajar kita itu sebenarnya apa, itu digunakan gitu. Jadi jangan kau paksakan kamu menghafal, padahal sebenarnya kamu anaknya visual gitu, yang main-main tadi, main mapping gitu. Jadi gunakan aja itu untuk menunjang pembelajaran. Jangan kau paksa kau harus praktek, padahal sebenarnya kau lebih gampang dengan cara cari materi dulu gitu. Itu gunakan tiga gaya ini tadi untuk menunjang potensimu. Seperti itu. Sampai di sini ada pertanyaan? Tidak, Bu. Tidak ada. Terima kasih. Nah, jadi lanjut terus di sini mengenali potensi dan karir di masa depan. Nah, tes karir menurut si John Holland ada. Si John Holland ini punya tes minat dan karir yang dinamakan sebagai reassess. Yang pertama realistik, praktis, fisik dan nyata. Individu yang suka bekerja dengan benda, mesin dan kegiatan fisik seringkali lebih tertarik pada pekerjaan yang melibatkan keterampilan praktis dan teknik, misalnya mekanik, tukang listrik, teknisi, polisi, petani. Itu ya realistik. Yang kedua apa investigatif. Oke. Apa di situ? Individu yang tertarik pada pemecahan masalah, riset, aktivitas yang membutuhkan pemikiran analitis dan penelitian. Contohnya ilmuwan, dokter, analis, insinyur, peneliti dan
Jadi si John Holland tadi ada dia tes kecerdasan seperti yang kita lakukan tadi kan, tes belajar ya. Nah kalau si John Holland itu nanti kan misalnya kita tangkap dari sini nih, bingung mau kemana, sebenarnya aku bakatnya mau kemana, minatnya mau kemana. Nah, kalau kita pergi ke psikolog atau ya ke psikolog lah gitu, nanti ada itu tes yang dilakukan, salah satunya si John Holland tadi. Nah terbagi lah itu ke dalam tentang ini. Sebenarnya kita itu kategorinya masuk kemana sih? Bisa aja kita pilih jurusan, maka kan banyak orang yang bilang apa? Salah jurusan. Sebenarnya bukan salah jurusan, dia suka jurusan itu, hanya saja mungkin minatnya lebih ke arah mana, seperti itu. Jadi kadang-kadang ada, kali sering nggak kalian lihat misalnya dia S1 fakultas hukum tapi jualan es teler, kan nggak nyambung ya, fakultas hukum ke jualan es teler. Kenapa nggak dari awal dia ngambil jurusan marketing misalnya, bagian pemasaran? Ya dia secara pelajaran nggak suka, dia lebih suka belajar tentang hukum, tapi secara praktek dia misalnya ada bakat dia jualan gitu. Jadi makanya banyak orang sering kita lihat pekerjaannya apa, tapi sampingannya ada sesuatu yang bertolak belakang, seperti itu dia. Jadi dari hasil tes itu bisa nanti ketika kalian mau ini ambil tes, kira-kira aku cocok nggak ya di jurusan kecantikan ini gitu. Dan untuk menuju ke sana ya bisa dari sekarang dipupuk dari mana ya, dari gaya belajar tadi itu akan berkesinambungan seperti itu. Sampai di sini ada pertanyaan? Tidak ada? Pas? Nah dari sini, oke, ambil dulu kertas, ambil dulu kertas, buat dulu di dalam kertas itu rencana karir masa depan dari yang 6 tadi. Kira-kira dari yang kita pelajari tadi apa sih rencana karir ke depan yang ini kira-kira yang bisa kita gambarkan? Boleh sesuai dengan jurusan kita. Salon, ada juga orang salon yang hobi masak, jadi misalnya bikin cake, bikin di kertas, buat namanya lengkap, silakan. Oke, kalau sudah selesai, silakan kertasnya boleh dikumpulkan. Oke, sudah? Oke, baik. Terima kasih untuk pertemuan kita hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa kita terapkan sehingga bisa menunjang untuk kita mencapai karir kita di masa depan. Terima kasih. Selamat siang.